Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para santri, mahasiswa Hidayatullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pagi ini adalah momentum yang sungguh sangat luar biasa yang patut kita syukuri karena bangsa yang kita cintai pada hari ini memperingati kemerdekaannya yang ke-75. Tentu kita patut bersyukur karena sampai saat ini kita masih hidup di alam raya Indonesia dan tentu penuh dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. 75 tahun bukanlah waktu singkat untuk mengingat kemerdekaan kita, tapi waktu yang begitu cukup panjang untuk kita kenang ulang bagaimana para pejuang kita, bagaimana para mujahid kita memerdekakan bangsa ini mulai penjajahan Belanda yang cukup lama 350 tahun dan Jepang 3,5 tahun, cukup membuat bangsa kita ini menderita yang cukup parah. Kita ungkapkan ini bukan dalam rangka menyesali perjalanan panjang bangsa kita, tetapi untuk mengingat bagaimana para pejuang kita yang rela mengorbankan apapun yang dimilikinya dalam rangka untuk memerdekakan bangsa yang kita cintai. Oleh karena itu, para pemirsa, dimanapun kita berada atau dimanapun Anda berada, bahwa merdeka itu bukan berarti akhir dari sebuah perjuangan. Sejarah panjang dari bangsa kita atau para pejuang kemerdekaan membebaskan Indonesia dari cengkeraman penjajah tentu bukan sesuatu yang dianggap remeh. Keringat, tenaga, hingga nyawa dipertaruhkan untuk kemerdekaan kita. Justru kemerdekaan ini adalah awal untuk bisa memperlihatkan dan menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia merdeka
bukan karena perjuangan biasa, tapi perjuangan yang cukup panjang, yang tentu tugas kita mengembang itu kan lebih berat lagi, karena mempertahankan dan mengembangkan hasil diperoleh oleh para pejuang tentu perlu renungan yang luar biasa untuk kita bisa menyatakan bahwa perjuangan ini bukanlah perjuangan biasa. Kemudian yang kedua, bahwa merdeka atau kemerdekaan itu menjadi pengingat bahwa sebuah perjuangan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh pasti akan berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Bahwa barang siapa bersungguh-sungguh, mereka pasti akan diberikan jalan keluar. Apa yang kita alami dan apa yang kita rasakan saat ini, khususnya kita yang mengembangkan pondok pesantren, di mana di dalamnya 3 poin penting yang terus menerus dikembangkan oleh Hidayatullah sampai saat ini adalah sosial, pendidikan, dan dakwah. Bahwa 3 poin ini tidak akan mungkin berhasil kalau tidak dibarengi oleh kesungguhan dan pengorbanan. Ada namanya mujahadah, ada namanya riyadah. Mujahadah artinya kesungguhan, dan riyadah artinya perlu terus menerus dipacu diri kita untuk berada pada posisi bahwa kita berlatih sehingga kita cukup lincah dan bisa memahami ketika menghadapi persoalan yang bagaimanapun beratnya. Kemudian yang ketiga, bahwa merdeka ini adalah merupakan momen pemersatu bangsa. Bukankah yang berat kita hadapi saat ini adalah mempersatukan elemen bangsa? Dan kita umat Islam menyadari betul bahwa orang yang beriman itu pasti bersaudara. Innamal mu'mina ikhwah. Sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Tugas utama kita yang berat kita hadapi sekarang ini adalah bagaimana persatuan dan kesatuan sebagai anak bangsa terasa adanya dalam diri kita. Antara satu yang lain saling menguatkan, antara satu yang lain saling menghargai. Di bangsa kita ini dengan berbagai macam agama, suku, kekuatan di dalamnya adalah kekuatan persatuan. Sebagaimana pada sila ketiga Pancasila adalah persatuan Indonesia. Kita bersatu dalam bingkai keindonesiaan, dan bagi orang beriman, umat Islam, kita bersatu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena memang berpecah belah itu adalah merupakan awal daripada sebuah kehancuran. Sehingga kalau Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kamu kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Bercerai-berai ini yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan mencabut rahman-Nya dalam diri kita. Sekarang kita ini dalam kondisi di mana persatuan kita diobok-obok. Suku-suku diperhadap-hadapkan, bahkan sampai kepada tingkat agama diperhadap-hadapkan. Sementara Islam cinta damai, Islam cinta persaudaraan, Islam cinta persatuan. Nah, oleh karena itu tegaknya bangsa Indonesia ini disebabkan karena agama yang kita peluk adalah agama Islam, dan agama Islam menghormati seluruh agama-agama yang ada. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, bahwa kemerdekaan di sini bermakna adalah pentingnya rasa saling menghormati dan saling menghargai. Bukankah menghormati dan menghargai itu dimiliki oleh orang yang punya jiwa yang lembut, dan jiwa kelembutan ini pula lah yang membuat orang untuk saling menghormati dan saling menghargai. Nah, di balik saling menghormati dan saling menghargai itu ada kekuatan di dalamnya.
Kekuatan apa di dalamnya saling menghormati dan saling menghargai adalah kekuatan bersaudara itu. Karena ketika di antara anak bangsa ini tidak saling menghormati dan saling menghargai, itu pertanda bahwa ada ketimpangan di dalamnya. Ada kekacauan nilai di mana seolah-olah kita sebagai anak bangsa tidak ada harganya sama sekali karena tidak saling menghargai dan tidak saling menghormati. Alhamdulillah, karena kita ini dibina di pondok pesantren dan memang diajarkan namanya saling menghargai dan diajarkan sopan santun, maka di mana-mana kita ketemu itu yang dirasakan apa? Kekuatan bersaudara. Yang kita rasakan apa? Adalah di mana-mana saling menyapa antara satu yang lain. Kemudian bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah bukti bahwa masyarakat Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari ujian, tantangan yang kita hadapi, perjalanan panjang bangsa ini dengan banyak darah yang tumpah di negeri kita, bahkan ada namanya korban 40.000 yang terjadi di Sulawesi Selatan. Inilah bukti bahwa pengorbanan jiwa, raga dan harta sangat diperlukan untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa negara kita dan menyatakan kepada dunia bahwa masyarakat Indonesia ini adalah tidak boleh dipandang sebelah mata. Tapi kesemuanya itu insya Allah akan terlihat dan terasa kalau bangsa ini dibangun di atas dasar persatuan. Dan apalagi kalau kita lihat misalnya nilai-nilai daripada Pancasila itu, di mana bangsa kita adalah bangsa yang bertuhan. Artinya bangsa kita ini akan dihormati oleh dunia ketika bangsa kita ini bersatu di dalam wilayah ketuhanan, bersatu karena iman, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula bahwa bangsa ini akan luar biasa karena nilai kemanusiaan adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai adil dan nilai beradab, nilai adab ada dalam kehidupan kita. Belum lagi kalau kita berbicara tentang persatuan Indonesia. Itu yang kelima. Kemudian keenam, bahwa kemerdekaan itu adalah waktu di mana kita semua harus membuang ego masing-masing. Para politisi, para birokrat, para pengusaha, para kelompok-kelompok kajian, para haraka-haraka yang ada, tentu yang harus betul-betul dijaga bahwa kita tidak boleh ada egosentris. Dalam artian kita harus mampu membuang ego kita, sebab ego itu, sombong itu adalah pakaiannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu siapa yang sombong dari apa yang dimilikinya, maka berarti dia mengungkap perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu yang ketujuh adalah kemerdekaan, titik di mana perjuangan akan lebih berat ke depannya. Tantangan ke depan itu tidak kecil. Maka Bapak Ibu sekalian, para santri, para mahasiswa dan masyarakat yang mendengarkan acara ini, saya akan menyampaikan bahwa kemerdekaan itu adalah kalimat pembebasan. Bebas dari apa, Bapak Ibu sekalian? Adalah satu, bebas daripada penjajahan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang membuat kita tidak saling menghargai antara satu yang lain. Hawa nafsu itulah yang membuat kita ingin paling kaya. Hawa nafsu itulah yang membuat kita merasa paling hebat dan merasa paling berkuasa, sehingga apapun dilakukannya kalau akan mengganggu kekuasaannya. Nah, karena itu nafsu ini harus kita lawan. Maka merdeka yang hakiki yang pertama adalah merdeka daripada penjajahan hawa nafsu. Kemudian yang kedua adalah merdeka daripada penjajahan setan. Ini merupakan ujian yang sangat berat karena menghadapi makhluk yang tidak kelihatan. Tapi bukan berarti tidak bisa kita melakukan perlawanan. Bahkan kita bisa mengalahkannya. Yang pertama, kebersamaan dibangun dalam bentuk jamaah. Kemudian yang kedua,
menjadilah kita hamba-hamba ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah penjajahan peradaban non-Islami. Tentu kita sebagai umat Islam merasakan betul ujian dan tantangan yang ada, termasuk bangsa kita menghadapi ujian yang cukup berat kalau ternyata paham komunisme, apalagi gerakan-gerakan komunis, ideologi komunis masih ada dalam kehidupan kita, karena inilah yang akan mengkhianati perjuangan persaudaraan kebangsaan kita di masa bangsa kita merdeka usia 75 tahun. Kiranya kemerdekaan yang telah kita capai, sebagaimana kita juga sudah jelaskan tadi makna-makna kemerdekaan, dan kemudian kemerdekaan hakiki yang dimaksudkan adalah terbebasnya kita dari perbudakan penjajahan jahiliyah kepada kehidupan yang beradab, yaitu peradaban Islami. Saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat kita semua, dan marilah kita isi kemerdekaan ini dengan kegembiraan yang penuh, tentu dengan kegiatan-kegiatan yang mengantarkan kita dekat dengan yang memberikan kemerdekaan, itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat kepada Bapak Ibu, para wali murid, para santri yang hari ini kita tidak bisa bertatap muka. Isilah kemerdekaan ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meningkatkan kualitas ibadah, tata iman sebagaimana mestinya, dan hiasi diri kita dengan akhlakul karimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.